Bayangin kalau kamu punya cincin yang bisa memundurkan waktu, bukan jauh-jauh, cuman 57 detik aja. Tapi coba pikir, dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa ngulang momen apapun, mau benerin kesalahan, ngulang keputusan yang bikin nyesel, atau bahkan manfaatin kesempatan buat dapet untung besar. Nah, di film ini, ada seorang pria miskin yang tiba-tiba dapet kekuatan itu. Hidupnya langsung berubah total. Dari yang susah banget, tiba-tiba bisa menang besar di kasino, kayak bisa nebak masa depan dan pelan-pelan. Dia mulai punya kekuasaan yang gak pernah dia bayangin sebelumnya. Tapi ya, seperti biasa, setiap kekuatan besar pasti ada harga yang harus dibayar. Inilah dia, alur cerita film 57 detik, 2023. I was behind schedule, and I soon learned that trying to Film dibuka pada seorang pemuda bernama Franklin Fox, atau biasa kita panggil saja Franklin. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai petugas tiket masuk di sebuah acara besar. Belum juga 1 jam bekerja, Franklin sudah dimarahi oleh atasannya karena melakukan kesalahan kecil. Di tengah momen canggung itu, ia justru berkenalan dengan Jala, salah satu penjaga tiket lainnya. Dan ia juga bahkan berhasil mendapat nomor telepon Jala dan mengajaknya kencan nanti malam. Tapi yang menariknya, Franklin sebenarnya bukan petugas tiket sungguhan. Ia hanya menyamar supaya bisa masuk dan bertemu langsung dengan sang pemilik acara, Anton Burrell, seorang ahli teknologi sekaligus tokoh besar di dunia kesehatan. Anton hari itu akan memperkenalkan produk kesehatan terbarunya. Begitu Anton bersiap naik ke panggung, Franklin segera mencegatnya sebentar, meminta izin untuk wawancara setelah acara selesai. Saat itu pula, Franklin sempat melihat sebuah cincin jamrut di tangan Anton. Cincin itu dilepas lalu dimasukkan ke dalam saku bajunya. Acara pun dimulai. Anton memperkenalkan produknya yang bernama Tri-Band, sebuah gelang kesehatan super canggih yang bisa memantau kondisi fisik, psikologis, dan mental penggunanya. Gelang ini bahkan bisa mengatur pola hidup sehat, seperti mengingatkan kapan tidur, bahkan mengingatkan bansos akan keluar. Namun tanpa diketahui siapapun, di tengah acara itu ada seorang penyusup yang menyamar sebagai petugas keamanan. Tujuannya membunuh Anton Burrell. Alasannya karena ia yakin gelang Tri-Band tersebut mampu mengontrol umat manusia. Kemudian Franklin secara tak sengaja berhasil menyelamatkan Anton. Ia mendorong orang itu menggunakan troli, membuat peluru atau serangan yang diarahkan padanya meleset. Kejadian itu membuat panitia berterima kasih besar pada Franklin dan memutuskan tidak mempermasalahkan penyamarannya. Setelah semuanya selesai dan Anton buru-buru pergi, Franklin menemukan cincin milik Anton yang ternyata terjatuh saat insiden tadi. Ia bermaksud mengembalikannya, tapi Anton sudah keburu meninggalkan tempat. Franklin pun penasaran. Ia memeriksa cincin itu lebih dekat, dan saat menekan bagian batu berwarna hitam di tengahnya, tiba-tiba dunia di sekitarnya berputar mundur beberapa detik, tepat ke momen ketika ia masih berbicara dengan pihak panitia. Franklin terkejut bukan main. Cincin itu jelas bukan cincin biasa. Oh shit. Setelah itu, beberapa kali mencoba, Franklin menyimpulkan bahwa cincin itu bisa memutar waktu sekitar 57 detik ke belakang. Cincin ini juga butuh waktu untuk reload sebelum bisa digunakan lagi, ditandai dengan perubahan warna batu cincin dari putih kembali ke hitam. Tak lama kemudian, Jala datang sesuai janji. Keduanya menghabiskan malam bersama, dan seperti yang kalian bisa ditebak, hubungan mereka pun sampai bercocok tanam. Sementara itu, di tempat lain, muncul sosok baru bernama Soreson, seorang pengusaha farmasi besar, sekaligus saingan utama Anton Burrell. Jadi, gara-gara munculnya produk gelang kesehatan milik Anton, perusahaan farmasinya malah mengalami penurunan omzet. Obat-obatan mereka jadi nggak laku lagi di pasaran. Nah, dari video percobaan pembunuhan Anton itu, Sig justru tertarik sama sosok Franklin, yang tiba-tiba muncul kayak pahlawan dan nyelamatin Anton.
Tapi Sik curiga jangan-jangan semua itu cuma settingan, bagian dari strategi marketing supaya produk gelangnya Anton jadi viral. Makanya Sik nyuruh anak buahnya yang bernama Culprit buat nyelidikin siapa sebenarnya Franklin ini. Kalau ternyata benar itu cuma rekayasa, mereka bisa manfaatin Franklin buat jadi saksi dan menjatuhkan perusahaannya Anton. Balik ke Franklin dan Jala yang baru aja bangun pagi. Hari itu Franklin ups banget. Mobilnya diderek karena parkir sembarangan di pinggir jalan. Padahal itu satu-satunya mobil yang dia punya. Karena panik, Franklin akhirnya pakai cincin jamrutnya untuk memundurkan waktu. Tapi sayangnya cincin itu cuman bisa membawa dia ke 57 detik ke belakang. Jadi meskipun dia udah coba berkali-kali, tetap aja gagal nyegat mobil itu yang udah keburu bawa kendaraannya pergi. You need to just have a little faith, Franklin. Dari situlah awal mula Franklin mulai memaksimalkan kekuatan cincin itu. Dia nekat pergi ke kasino buat main judi. Dengan kemampuan memundurkan waktu 57 detik, tentu aja dia bisa menang di setiap permainan. Hasilnya, Franklin dapat uang banyak, bahkan mendapatkan uang lebih dari harga mobilnya yang diderek tadi. 15. 15, black. 21, red. Tapi kemenangan sempurna kayak gitu jelas bikin pihak keamanan kasino curiga. Franklin dicegat di parkiran, bahkan sempat dipukul dari belakang. Thank you very much. Hey, buddy. Untung aja ada seseorang yang tiba-tiba datang nyelamatin dia. Dan orang itu nggak lain adalah Culprit, anak buahnya Sik, yang sebenarnya disuruh buat merekrut Franklin. If someone would like to meet you. Who? Luko Sig Thornton, yeah. Why does he want to meet me? Yeah, the company's change of heart. Good man. Sik yang udah tahu dari Culprit kalau Franklin punya bakat keberuntungan, kayak bisa memprediksi masa depan, akhirnya ngasih tantangan. Kalau Franklin bisa nebak apa yang bakal terjadi setelah Sik bersiul, dia bakal langsung diterima kerja dengan gaji 100 juta dolar alias sekitar 1,4 miliar rupiah per bulan. Franklin cuma butuh satu trik, nebak asal, lihat apa yang terjadi, terus tekan cincin buat mundur 57 detik, lalu jawab dengan benar. Calvert. You're fired. And Franklin, you what he's thinking. No. Man that was just here behind you is gonna return. She's gonna trip and put her hands on her shoulders. Maybe you get a massage. It's not bad, huh? Alhasil dia langsung diterima hari itu juga. Bahkan dikasih ruang kerja pribadi lengkap dengan wanita penghibur yang sengaja dikirim buat menggoda dia. Tapi Franklin yang setia dan gak suka digoda, cuek aja. Rencana pertama Sik gagal total. Rencana kedua, Sik ngajak Franklin dan Jala liburan ke Miami sebagai bentuk pendekatan. Di sana, Sik ngajak Franklin ke kasino temannya buat ngelihat langsung gimana dia bisa selalu menang. Tapi meskipun diawasi CCTV, nggak ada hal mencurigakan terekam. Pas lagi nongkrong bareng, tiba-tiba muncul pria asing yang langsung nembak Sik dan dua anak buahnya, termasuk Jala. Franklin refleks menekan cincinnya dan berhasil mencegah tragedi itu terjadi. Thornton? Are you okay? I'm all right. Belakangan diketahui, pria itu adalah suaminya Susan, mantan karyawan Sik yang meninggal karena kecanduan obat Jonastin. Dari situ Franklin dapat ide buat nyari bukti kejahatan Sik lewat berkas-berkas milik Susan. Tapi semua data penting itu disimpan rapi di brankas yang dijaga ketat sama sekretarisnya Sik. Franklin pun harus mikirin cara buat dapetin passwordnya tanpa ketahuan. Beberapa waktu kemudian Sik ngajak Franklin keluar pakai mobil sport dan pura-pura mau kasih hadiah sebagai ucapan terima kasih. Tapi ternyata itu cuma jebakan. Sik punya niat buat menghancurkan kehidupan Franklin dengan cara menjebaknya dalam video maksiat yang dikirim ke Jala. Hey, is he still here? Well, he left him.
Begitu pulang, Franklin langsung ribut sama Jala gara-gara video itu. Investors meeting. 4 months? Franklin, this is... Saat lagi marah-marah, mereka nggak sengaja jatuh ke kolam. Tapi tanpa sengaja, Jala menyentuh cincin Franklin. Dan waktu pun mundur 57 detik ke belakang. Karena udah terlanjur, Franklin akhirnya jujur tentang rahasia cincin itu. Tapi Jala yang merasa dibohongi malah pergi ninggalin dia. Jayla. Putus asa, Franklin nekat pergi ke kantor SIK buat nyolong berkas-berkas milik Susan. Tapi sekretaris SIK nggak mau ngasih password berangkas. Franklin sempat ngancam pakai pistol, tapi tetap aja nggak berhasil. Akhirnya dia nembak paha sekretaris itu biar mau jujur. Next time, it won't be your thigh, it'll be 7, 2, 8. Semua bukti berhasil dia dapetin, termasuk video rekaman waktu SIK membunuh Susan. Franklin langsung ngirim data itu ke temannya yang hacker, dan si hacker langsung nayangin video tersebut di layar besar waktu pertandingan basket sedang berlangsung. Skandal SIK pun terbongkar di depan publik. Witnessing is one of Sick Thornton's henchmen stating the murder was a nasty that led to the death. That's him right there, hiding behind the wall, getting collateral on his henchmen. Franklin dan Jala malah diculik sama SIK buat dibawa keluar kota. Sebelum naik pesawat, Franklin sempat nyuruh Jala buat tekan cincin dan kabur di waktu yang tepat. Untung polisi datang cepat, nggak kayak di film India atau Konoha. Ketika pesawat maksa terbang, salah satu petugas nembak turbin dan bikin pesawat rusak parah. SIK panik dan terus nyoba tekan cincin Franklin buat memperbaiki keadaan. Tapi cincin itu cuma bisa mundur 57 detik, jadi berapa kali pun dicoba, hasilnya tetap sama. Pesawat tetap jatuh. SIK yang nggak pakai sabuk pengaman akhirnya tewas di tempat, sementara Franklin, Calfred, dan sekretarisnya berhasil selamat. Look at that for you? He'll be okay. Franklin, what is he doing here? Nggak lama setelah kejadian itu, Anton muncul dan menjelaskan semuanya. Ternyata cincin itu berisi zat partikel kuantum yang dikombinasikan dengan teknologi AI. Dan sejak awal, Anton memang sengaja kasih cincin itu ke Franklin buat dijadikan subjek uji coba. Anton kemudian ngajak Franklin untuk gabung dalam proyek masa depan itu. Tapi Franklin yang udah capek dengan segala kekacauan, pertempuran, dan drama waktu akhirnya menolak tawaran itu. Dia lebih memilih hidup tenang dan membangun rumah tangga bahagia bersama Jala. Dan begitulah akhir dari kisah Franklin, si pria dengan cincin waktu 57 detik yang akhirnya memilih cinta dan ketenangan di atas segalanya. Saya admin Filmpedia, undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.